Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Maji dan kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan antara penggunaan SQL dan NoSQL. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan di antara keduanya, mari kita lihat dulu pengertian dari masing-masing keduanya. Yang pertama adalah SQL. Apa itu SQL? Menurut wikipedia.org, SQL adalah Domain Specific Language atau bahasa. Secara singkatnya adalah bahasa yang spesifik, used in programming, digunakan untuk programming, dan didesain untuk memanage data yang berada di Relational Database Management System atau RDBMS. Sedangkan Relational Database System itu sendiri adalah yang biasa kita kenal dengan tables. Menggunakan relasi yang biasa kita kenal dengan tables. Secara lisan, SQL sendiri sangat mudah dibaca karena merupakan bahasa dari generasi keempat, artinya sintaknya sudah menggunakan kata yang mudah dibaca oleh manusia. Contohnya select, from, well, where, dan lain-lain. Sedangkan NoSQL adalah, secara singkatnya adalah bukan merupakan bahasa, namun dia adalah mekanisme atau cara yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data yang dilakukan oleh database kita. NoSQL tidak membutuhkan data model relational dan bahasa SQL untuk melakukan hal tersebut. Dia menggunakan metode metadata pada database kita dan memanfaatkan indeks dari data tersebut. Oke, lanjut. Dan mari kita lihat perbedaan di antara keduanya. Ini adalah struktur yang sudah sangat umum kita ketahui untuk menyimpan data di dalam database, yaitu SQL. Dan SQL sendiri, dia menggunakan tuples atau tabel, seperti ini skemanya. Secara vertikal, kemudian data diturunkan ke bawah. Semakin bertambahnya data, maka tabelnya akan baris dari tabel tersebut akan terus bertambah ke bawah. Sedangkan NoSQL sendiri, dia memiliki beberapa metode untuk menyimpan datanya. Bisa menggunakan tabel oriented, seperti yang di SQL ini tadi, kemudian ada graph oriented, dokumen oriented seperti yang saya tuliskan di sini, dan ada juga dengan key value store seperti yang digunakan dalam Memcached dan Redis. Saya tidak akan menerangkan lebih lanjut soal itu karena di sini saya hanya akan menerangkan tentang inti dari perbedaan antara penggunaan NoSQL dan SQL tadi. Kedua metode tadi antara SQL ataupun NoSQL memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, manakah yang lebih baik? Tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa SQL adalah yang terbaik atau NoSQL adalah yang terbaik hanya dilihat dari strukturnya tadi. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam SQL itu sendiri, dia memiliki kelebihan yaitu database berbasis SQL adalah berbentuk tabel yang menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi multi-row. Sedangkan NoSQL dapat berupa key value pairs atau wait column store, graph database, atau dokumen based yang seperti digunakan karena return datanya adalah JSON, yaitu memudahkan kita sebagai developer untuk mengolah datanya. Dan tentunya di antara kedua metode ini memiliki kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh, di dalam SQL, kita tidak bisa sembarangan mengolah data yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, apabila kita tidak memiliki database yang diinginkan, contoh, saya ingin menambahkan user 919 di dalam tabel ini. Kemudian, database yang saya tuliskan ternyata salah namanya, maka SQL tersebut akan membaca sebagai error. Tidak berlaku di dalam NoSQL. Apabila saya salah menuliskan tabelnya, database-nya sebagai contoh, nah seperti ini, maka dia akan membentuk sebuah database baru yang bernama users, S-nya 2, dan tidak melihatnya sebagai error. Kemudian, kekurangan dari ini adalah apabila kita tidak teliti dalam menemukan errornya, maka selamanya akan dibaca sebagai kesalahan dan merupakan kelebihan dari SQL. Ya, kesimpulannya adalah
Masing-masing dari kedua metode tadi memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung dari kita sendiri. Apabila kita mainkan metode pengelolaan data yang lebih simple, terus lalu dia lebih ke key value pairs, maka kita bisa memilih NoSQL. Sedangkan apabila aplikasi kita membutuhkan transaksi yang multi rows, maka Anda bisa memilih SQL. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan di sini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.